Di Thailand, ada dukun setan yang dikenal kejam dan haus darah. Ia makan roh jahat dan jadi pelindung bagi para pengedar narkoba. Hanya dewa penjaga Zongkui yang mampu menahan kekuatan gelapnya. Tapi bila ia lapar dan tak dipuaskan, kematian akan menjemput pemujanya. Seorang pengedar terkenal tiba-tiba dirasuki, tubuhnya bergetar hebat. Di bawah cahaya bulan, tubuhnya kaku, tapi masih bergerak dan tersiksa oleh roh. Beberapa hari kemudian, 3 pengusir roh masuk ke gudang berhantu itu. Bau amis dan darah memenuhi udara, membuat mereka nyaris muntah. Ahwo melangkah perlahan menuju lorong gelap, udara makin berat. Ia berjalan perlahan ke dalam kegelapan, tak sadar ada yang mengikutinya. Saat mereka masuk ruang makan, aroma kematian semakin tajam menusuk. Mereka menemukan altar sesajen untuk dukun setan Thailand. Di sana tergantung beberapa mayat yang diikat untuk ritual pengorbanan. Guru menyuruh muridnya menurunkan mayat untuk ritual pengusiran roh. Tanpa sadari, patung di altar membuka mata merah menyala. Saat Ahwo menarik tali, debu jatuh ke matanya, ia panik. Saat membuka mata, roh jahat telah masuk dan menguasai dirinya. Guru menyadari bahaya, cepat membaca mantra untuk mengusir roh. Ahwo berteriak kesakitan, lalu ambruk, roh keluar dari tubuhnya. Beberapa tahun kemudian, 2 pengedar narkoba melakukan transaksi di tepi sungai. Tanpa sadar, ia mengikat paket dengan tali kutukan kematian. Ia diserang kawanan serangga, lalu motor tergelincir dan jatuh keras. Wajahnya luka dan gatal-gatal oleh kawanan serangga tadi dan mata perih. Ia melihat sosok menggantung di bawah lampu jalan, wajahnya mirip dirinya. Ia berlari panik ke rumah, berteriak ibunya dengan suara gemetar. Tapi langkahnya berhenti, tubuhnya tak bisa dikendalikan lagi. Suara mantra Thai terdengar, mantra kutukan sang dukun setan mulai bergema di udara. Sementara itu, 2 remaja live streamer menyiapkan kamera di rumah tua, memanggil arwah untuk sensasi. Xiao Mei mulai membaca mantra untuk memanggil roh. Kursi tua di ruangan mulai bergerak keras tanpa angin, seperti ada sesuatu. Gadis pirang bertanya hal tabu dan lancang tentang arwah, wajahnya menantang. Tiba-tiba sesuatu menendang gadis pirang dari belakang dengan keras dan ia kesakitan. Xiao Mei melayang di udara, tubuhnya kaku, roh mulai masuk. Ahwo tiba-tiba muncul, menekan titik di wajahnya, membuatnya sadar kembali. Gadis pirang tak berhenti merekam, hingga Ahwo mencoba merebut kameranya. Xiao Mei menemukan benda yang jatuh milik Ahwo dan Xiao Mei mengikuti Ahwo. Xiao Mei meminta agar Ahwo menutup mata spiritualnya, tapi ditolak halus. Keesokannya, warga menemukan mayat pengedar, tubuhnya duduk tegak seperti berlutut. Mereka memanggil dukun Xiao Maa untuk memeriksa mayat terkutuk itu. Ia menempelkan kertas berkekuatan ritual dan berdoa. Mayat jadi lemas, seolah beban roh terangkat dan tubuhnya roboh lemas. Xiao Maa berkata mayat perlu dikirimkan melalui upacara agar rohnya tenang. Xiao Maa berkata saya sudah tua dan tak kuat membuka ritual sendirian. Tenaga sudah menipis. Kepala desa memohon pada Ahwo tolong bantu bukakan ritual. Upacara terpaksa dihentikan saat polisi membawa beberapa orang untuk diperiksa. Gangguan itu membuka celah, aura jahat mulai mengancam kembali. Di sisi lain, video viral menunjukkan mata merah di rekaman, publik terguncang. Ahwo mengingatkan Xiao Mei, letakkan sapu terbalik, siram wajah pelepas. Televisi menayangkan berita kasus narkoba, suasana rumah mendadak tegang. Xiao Mei melihat sosok duduk di meja sedang makan padahal itu mayat mati. Langkah misterius dari kamar, pintu terbuka perlahan, ketegangan meningkat. Xiao Mei terpeleset oleh kursi, ponsel jatuh, layar retak bergaris seram. Di layar muncul wajah menyeramkan. Rumah seakan digoncang, semua benda bergerak dan tampak aneh. Ia bersembunyi di lemari, menahan napas sementara ketakutan membakar dada. Melalui celah, ia melihat sesuatu datang dan pergi, lalu hilang. Bibi datang, mengguncang Xiao Mei, menangis histeris tanpa henti. Keesokannya, Bibi berubah gila, menulis lalu mencakar wajah sendiri lalu menangis. Saat dibersihkan, Bibi menjerit, suaranya pecah seperti bukan manusia. Bibi bangkit lalu menyerang Xiao Mei, tubuhnya tak terkendali. Tiba-tiba Bibi sadar kembali dan menatap dingin Xiao Mei. Dan kali ini Bibi seperti kerasukan sesuatu dan bertingkah aneh. Ahwo gedor pintu dan pintu terkunci.
lalu menempelkan kertas mantra di pintu akhirnya terbuka. Ia meraih Bibi yang hendak bunuh diri, menahannya dengan tenaga. Ahwo menekan Bibi ke tempat tidur, memeriksa matanya dan jelas, ini kerasukan. Dengan mantra, ia menyentuh titik di jidat, usaha mengusir roh. Ia menyiapkan alat panggil arwah, menggambar lingkaran perlindungan di halaman. Kursi tua dipanggil menjadi pelindung, ia membungkuk, siap menjaga. Xiao Mei meneteskan darah di tali merah, membuka jalan ke alam lain. Bayangan memanggil ibunya, suaranya manis namun menjebak seperti madu. Orang tuanya muncul, berjalan menjauhi sorga, menuju kegelapan tanpa menjawab. Kursi menarik kembali Xiao Mei, tali merah menjadi penyelamatnya. Mereka menemukan Bibi berlumuran tinta, menulis simbol-simbol jahat di lantai. Panggilan sang ibu menggetarkan hati, godaan untuk menoleh begitu kuat. Ia menoleh, cahaya padam, medan perlindungan runtuh dalam sekejap. Ketika Xiao Mei kembali, Bibi hancurkan cermin. Xiao Mei dilarikan ke rumah sakit. Simbol itu bukan perlindungan, tapi jalan bagi roh untuk hidup kembali. Detektif kembali ke lokasi pengedar, menyelidiki barang bukti yang tertinggal. Di batang pohon tua, terlihat cairan merah mengalir seperti darah segar. Apa ini darah? Gumam polisi, tangannya gemetar ketakutan. Udara di sekitar pohon itu bergetar, seolah menyimpan sesuatu. Mereka ketakutan lari sekuat tenaga, tapi pohon itu tetap memandang. Sementara di tempat lain, Huang Mao tersenyum puas, tak sadar, kutukan yang ia bangkitkan kini mencari dirinya. Tiba-tiba, dua mata merah muncul di layar dan menatap langsung ke arahnya. Suara langkah kaki muncul di belakangnya dan sesuatu menarik kakinya ke dalam bayangan gelap tanpa suara. Keesokan, 3 jasad ditemukan di tepi sungai, semuanya berlutut. Saat menggali, mereka menemukan peti tua, bersegel dengan jimat kuning. Ahwo berteriak dari jauh dan jangan buka, itu segel roh jahat. Ahwo memeriksa jimat mantra dengan wajah pucat. Xiao Maa akhirnya memecahkan makna simbol, 7 roh untuk 1 kelahiran baru.